Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Andila Wibowo dengan NIM 20.029.214, mahasiswa semester 6 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau rencana tentang bagaimana karir impian saya ke depannya. Untuk mencapai karir impian saya perlu memperhatikan beberapa aspek di dalamnya, yaitu ada aspek karakteristik, aspek pendidikan, aspek pengetahuan, aspek informasi, aspek keterampilan, dan yang paling penting adalah aspek norma atau nilai-nilai. Pada aspek yang pertama ada karakter, sifat, atau kebiasaan yang perlu dilakukan untuk mencapai karir impian saya. Jadi di sini karakter itu karakter diri saya ya. Saya punya dua sisi, ada karakter baik dan karakter buruk. Di sini bicara tentang karakter buruk, saya itu sebenarnya orangnya sering ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Jadi kayak kita belum tahu kedepannya bakal kayak gimana, jadi itu yang bikin saya ragu-ragu. Nah, aktivitas yang saya lakukan untuk menghilangkan karakter negatif saya itu salah satunya saat ini ya banyak melihat, terus berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa kamu tuh bisa, kamu tuh nggak perlu ragu, resiko itu nanti gitu. Jadi saya meyakinkan diri sendiri setiap hari kalau saya tuh mampu. Untuk karakter yang positif di sini saya milih mampu bekerja sama. Jadi sebagai seorang kesehatan masyarakat pastinya nanti akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter yang berbeda. Untuk itu saya pasti akan dituntut untuk bisa bekerja sama dengan banyak orang untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat yang ada. Yang kedua ada ramah dan pantang menyerah. Maksudnya di sini ramah karena karir impian saya nantinya kan akan berhubungan dengan banyak orang. Jadi saya harus bisa ramah agar informasi atau informasi yang saya bawa nantinya akan bisa sampai langsung dengan baik ke masyarakat. Selanjutnya ada pantang menyerah. Pantang menyerah di sini dalam artian saya akan melakukan apapun ketika itu masih bisa saya lakukan, masih bisa saya usahakan, karena setiap masalah itu kan belum tentu langsung selesai dan menemukan titik permasalahannya. Jadi saya dituntut untuk bisa bekerja lagi, maksudnya pantang menyerah, jangan menyerah kalaupun pada saat itu belum dapat hasilnya gitu. Aktivitas yang saya lakukan jelas banyak membaca, terus mencoba bertemu dengan banyak orang setiap hari, mencoba bersikap ramah setiap hari, karena itu akan melatih diri saya ke depannya nanti. Terus untuk selanjutnya problem solving. Di sini problem solving itu adalah karakter yang harus dimiliki oleh hampir setiap orang ya, karena tidak mungkin dalam karir nanti tidak menemukan masalah. Jadi kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk temboknya, jadi saya berharap setelah saya menyelesaikan masa studi saya nantinya, semua karakter yang saya usahakan, saya bangun untuk mencapai karir impian saya bisa saya terapkan nantinya di dunia kerja. Jadi setelah menyelesaikan studi itu saya bisa menerapkan semua karakter yang sudah saya pelajari selama saya belajar atau menjadi mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya ada aspek pendidikan. Nah, untuk aspek pendidikan saat ini saya menargetkan, untuk target yang paling dekat adalah gelar Strata 1 Kesehatan Masyarakat. Jadi saya merencanakan lulus atau selesai studi S1 saya ini pada pertengahan
tahun 2024 atau sekitar bulan Juli saya resmi menyandang, insya Allah saya resmi menyandang gelar sarjana kesehatan masyarakat. Nah, untuk aktivitas yang saya lakukan untuk mencapai itu jelas belajar dengan tekun, terus mengikuti semua instruksi dari dosen, menyelesaikan tugas-tugas dan lain sebagainya. Untuk waktunya jelas waktunya untuk mencapai itu ya, saya punya waktu untuk mencapai target, saya punya waktu sekitar 1 tahun ke depan. Selanjutnya untuk pengetahuan. Nah, pengetahuan ini karena saya basicnya dari peminatan epidemiologi yang notabene belajar tentang permasalahan kesehatan masyarakat yang ada, penyakit-penyakit, cara penularan dan lain sebagainya. Jadi aktivitas yang saya lakukan adalah membaca jurnal, naskah publikasi, yang mengikuti pemberitaan global mengenai penyakit-penyakit, mengupdate informasi. Jadi semua aktivitas itu sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, karena membaca kan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya untuk pengetahuan, selain itu pengetahuan yang ingin saya miliki adalah pengetahuan tentang bisnis dan manajemen. Jadi saya dulu sebenarnya punya cita-cita untuk membangun bisnis. Jadi orang tua berharap saya tuh bisa punya pendapatan lain gitu loh. Kalau sebagai seorang bisnis itu kan enak ya, maksudnya dalam artian kita punya waktu luang dan kita juga punya uang. Jadi saya ingin belajar lebih lanjut mengenai bisnis dan manajemen. Nah, untuk aktivitasnya kalau sekarang ini saya suka membaca dan mengikuti pebisnis muda sih, tapi tidak terlalu dalam karena fokus saya masih menyelesaikan studi. Mungkin untuk kedepannya setelah selesai studi mungkin saya bisa ikut workshop atau lainnya. Selanjutnya untuk aspek informasi. Nah, di sini kan saya kan fokus utama saya sebenarnya menjadi petugas karantina di bandara. Jadi informasi yang saya butuhkan ya tentang persyaratan masuk, tentang kualifikasi atau apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi petugas di kantor kesehatan pelabuhan. Nah, aktivitas yang bisa saya lakukan ya jelas mencari informasi lewat internet, lewat sosial media, dan banyak sekali, mungkin lewat orang lain, lewat alumni. Nah, untuk waktunya, karena tadi saya bilang membaca itu kan tidak kenal waktu ya, jadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, apalagi sekarang informasi berkembang pesat di media sosial pun kita bisa mencari informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada keterampilan di sini yang paling basic menurut saya ya, saya harus bisa public speaking dan komunikasi. Komunikasi itu adalah ilmu dari semua ilmu yang harus dipelajari. Di sini kan saya berhubungan dengan banyak orang ya, jadi komunikasi adalah kuncinya. Bagaimana kita menyampaikan informasi ke orang lain, mungkin ke masyarakat. Jadi informasi itu komunikasi adalah yang penting. Aktivitas saya untuk sampai saat ini berlatih komunikasi dengan lewat presentasi atau menyampaikan pendapat di kelas. Nah, untuk waktunya ya setiap hari, karena dalam masa studi ini kan kita juga dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya ada nilai-nilai atau norma yang harus diterapkan. Saya selalu berpegang teguh pada satu kutipan yang bunyinya seperti ini: jangan lelah untuk bersujud sampai impianmu terwujud. Nah, itu sekian my action plan untuk karir impian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.